Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radika Wati, NPM 19405011119. Baik, di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah. Baik, pembahasan yang pertama itu tentang kearifan lokal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Jadi, kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Masyarakat asli di suatu daerah itu memiliki cara pandang, wawasan, dan konsep terkait lingkungan mereka. Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Orientasi penataan ruang dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menghendaki perlindungan fungsi ruang dan perencanaan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sebuah tujuan dan konsep yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Jadi, partisipasi ini dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Nah, dalam penataan ruang, setiap orang itu berhak untuk yang pertama, mengetahui rencana tata ruang, yang kedua, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, yang ketiga, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, yang keempat, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana ruang di wilayahnya. Yang kelima, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. Dan yang keenam, yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Kemudian di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah itu dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui yang pertama, partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang adalah suatu proses yang menentukan struktur ruang dan proses yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Yang kedua, partisipasi dalam pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dan yang ketiga, partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang mengintegrasikan kearifan lokal dalam penataan ruang melalui partisipasi masyarakat. Jadi, dalam rangka tertib perencanaan tata ruang, maka peraturan di tingkat pusat maupun daerah itu haruslah sinergis dan komprehensif. Tujuan penataan ruang adalah terselenggarakannya tata ruang yang bermanfaat gitu. Jadi, upaya harmonisasi kearifan lokal terhadap aspek penataan ruang dapat berbentuk pelibatan masyarakat, sebagai contoh pelibatan tokoh adat dan sosialisasi. Selanjutnya, tokoh-tokoh adat lebih mengetahui dan paham akan kearifan lokal yang ada pada suatu daerah. Dengan demikian, regulasi penataan ruang dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang secara efektif dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat itu harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Nah, operasionalisasi kebijakan dan strategi dalam rangka pelestarian dan pengembangan kearifan lokal itu harus diupayakan secara lebih terpadu dan berkelanjutan dengan mensinergikan antara aspek budaya serta aspek strategis lainnya melalui
pengurusan utama prinsip-prinsip dan nilai budaya daerah dalam proses penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan semangat dan desentralisasi dan otonomi daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.